Kakak. Iku burine wis lho. Aku cekek Bu. Cekek yo. Buka. Cekek. Loh. Aku ngelek HP. Makane HP ini kurang canggih. Cowok aku. Kan mereka. Iku lho. Burine wis lho, Kak. Tuh. Tembak. Aku ngelek, gak bisa gerak. Ayo ra tolong. Padahal sinyalnya api loh. Kak, tuh aduh. Itu HP-nya yang kacangan. Makanya itu pakai Realme yang terbaru. Dan makanya di era pandemi yang semakin susah ini kita menemukan sebuah Kok pandemi pekerjaan. ya? HP. Di era terbaru ini biasanya orang itu kalau bicara Kelebihan di bulan September ini ramai sekali dibicarakan tentang Realme yang terbaru, yaitu Realme berapa ya saya lupa. Tapi di sini saya mengajak teman saya, seorang trainer dari Realme-nya yang akan menjelaskan secara lengkap tentang produk terbarunya. Silakan Mas. Ini handphone apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim. Saya GT dari Realme Back Jember. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang smartphone, banyak banget. Oh, banyak banget. banyak banget. Oh, banyak banget. One, two, four. Oh banyak banget. Oh banyak banget. Oh banyak banget. Oh, banyak banget. Oh banyak banget. Oh, banyak banget. Oh banyak banget. Oh, banyak banget. Oh banyak banget. Bicara tentang smartphone, banyak banget smartphone yang udah keluar ya. Terutama Realme ini nggak mau kalah nih. Nah, karena Realme nggak mau kalah, terciptalah yang namanya Realme 7 dan Realme 7i. Realme 7i dan Realme 7. Apa yang jadi daya tarik? Biasanya apa ya? Kalau orang Warna. warna. Warna kasih asmara. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Nah, kalau kita berbicara suatu benda, pasti kita melihat benda itu pertama dari desainnya dong. Karena ada pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Dari apa? Dari sawah turun ke kali. Minta. Oriental. Bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Dari mata turun ke hati. Nah, sama aja dengan desain si Realme 7i dan Realme 7 ini. Nah, si Realme 7 ini itu dia punya dua warna, teman-teman. Yang pertama itu Polar Blue dan Aurora Green. Nah, sedangkan si Realme 7 ini itu punya dua warna, Mist White dan Mist Blue. Apa? Apa? Kok panjang? Kok gak lucu ya? Kok serius? Terus kita ngapain? Ya, Ngopi. Ya, konsepnya beda nih. Karena sepertinya tamu kita adalah tamu yang serius. Jadi ya saya serahkan ke ahlinya yang dia sebagai mantan penyiar. Silakan senyum. Oke. Kalau melihat dari handphone keluaran terbaru, orang-orang itu pasti akan mempertanyakan soal layar. Nah, untuk layarnya itu sendiri ukurannya berapa? Krik. Katanya serius kan? Ya itu. Nah, kalau kita berbicara soal layar, Realme 7i dan Realme 7 ini itu udah dilengkapi layar yang gede, teman-teman.
kalau yang Realme 7i ini itu dilengkapi dengan layar 6,5 inch HD+. Screen rasionya 90%, artinya di depan ini udah kayak layar semua teman-teman. Sedangkan si Realme 7 ini itu dilengkapi dengan screen rasio 90,5%. Jadi bezelnya tipis banget dan layarnya gede, enak buat main game. Nah, layar yang gede pasti ada pengamannya dong. Kita takut dimasukin ke kantong, kegesek, kegores ya kan. Nah, kalau si Realme 7i dan si Realme 7 ini itu udah dilengkapi pelindung layar namanya Corning Gorilla Glass 5. Lanjut, roll. Gorilla. Punya kamu apa? Bekecot. Kamu? Burung berkutut. Nah, jenis layarnya ini itu di IPS teman-teman, yang 7i dan yang Realme 7. Nah, layar IPS ini cocok buat gamers karena tone warnanya itu lebih natural. IPS. Kamu tahu nggak artinya IPS apa? Independent. Paradok. Sosialita. Ilmu penangkal santet. And you know, difference era ini, jadi by the way what fuck source friend, itu biasanya kita kan untuk menggunakan SIM itu dia independent fall. Jadi berapa SIM card yang ada di handphone kita, biasanya kita sangat membutuhkan yang lebih dari ya handphone sekarang kan butuh 2 kartu biasanya kan. Nah, by the way so far merger. Kalau untuk kartu dari Realme 7 dan 7 ini ada berapa slot? Delot. Apa? This is social media. Buat teman-teman nih yang punya kartu lebih dari 1 ya kan. Nah, si Realme 7i dan si Realme 7 ini itu udah dilengkapi dengan triple slot. 1 untuk micro SD dan 2 itu untuk dual nano SIM card. Kalau bicara handphone sekarang, seharusnya OS-nya itu harusnya lebih canggih. Excellent. Yes. Yeah. Excellent. You know OS? Yes, this is IV. No. This no. penyikai. What? You know penyikai? Penyakit. Oh. Maybe many people he don't know. Oh yes, ya. Operasi sistem dari Realme 7 dan 7i ini ya. Boleh kita tahu untuk apa bahasanya? Ya. Saya agak spesifikasi ya. spesifikasi and social media operation system in this hall. 1 to 17. Ada banyak. Nah, operating sistemnya ini punya Realme sendiri ya, pastilah dia namanya Realme UI. Kalau Android versionnya dia pakai Android version yang terbaru loh teman-teman, yang 10.0. Apalagi si Realme UI ini enteng banget, fiturnya banyak, mau main game, nonton film dan melakukan aktivitas apapun dia pasti lancar. What this up, Professor? No, please. Compressor. Maybe you wanna talk? Talkie. No, No. TikTok. No. Iya. Boleh kita tahu apa ya? Mungkin orang kalau mau beli handphone yang new era New shoe. itu biasanya yang paling banyak ditanyakan adalah prosesor. Ya, prosesornya apa sih yang digunakan using for the handphone Black Death? What the Prosesor Dr. Bambang. Nah teman-teman, kalau kita berbicara dapur pacu ya, atau biasa kita sebut dengan SoC, sistem on chip. Nah, 2 HP ini udah menggunakan SoC yang kalau kita bilang buat sehari-hari enak banget ya, ataupun dibuat main game. Nah, SoC dari si Realme 7i ini dia memakai Snapdragon Mas, bentar mas, saya ngantuk. Tunggu ya, boleh ya, ulang ya. Oke, SoC dari si Realme 7i dan Realme 7 ini itu udah cakep banget teman-teman, cocok buat kebutuhan sehari-harinya teman-teman. Kalau yang si Realme 7i ini, yang ini nih, dia udah pakai SoC Snapdragon 662, Snapdragon dengan fabrikasi 11 nanometer. Jadi untuk daya itu hemat banget, apalagi Adreno-nya dia pakai
GPU Adreno 610 buat ngangkat grafik tinggi, cakep lah untuk yang 7i. Nah, apalagi untuk yang Realme 7 nih. Realme 7 ini pakai SoC seri gaming. Jadi buat teman-teman yang suka main gaming, pakai aja nih Realme 7. G95 untuk SoC-nya. G-nya itu gaming, artinya gaming 95 dengan GPU ARM G76. Mau ngangkat game yang berat-berat seperti PUBG, grafiknya udah bisa rata kanan. Ini cakep nih. Wait. Tunggu. Santai. Realme 7 Pakai lebih mahal. Realme 7i lebih murah. Realme 7i pakai Snapdragon. iya. Terus yang Realme 7 pakai MediaTek. Ini enggak salah, enggak kebalik lah itu apa? Prosedurnya. Apa? Iya. MediaTek anak mana sih bro? STM. Nah, jangan salah. Snapdragon, MediaTek itu punya kelebihan masing-masing, tergantung seriesnya aja. Kalau banyak orang yang bilang MediaTek itu panas, MediaTek itu lemot, nggak ada yang panas. Performa itu pasti mempengaruhi yang namanya suhu di smartphone. Semakin tinggi SoC-nya, tingkat SoC-nya, maka untuk dayanya dia, semakin banyak dia berenergi ataupun beraktivitas di dalam mesinnya itu, otomatis kan semakin panas. Nah, Snapdragon pun ada yang anget teman-teman, 855 Plus itu pasti anget. Nah, sedangkan di MediaTek ini pakai G95, dia itu kalau dibilang anget, ya anget, nggak panas. Kalau dibilang dingin, ya dia netral. Jadi nggak semua SoC itu MediaTek itu jelek, tergantung serinya. Dan ini seri bagus. Kok bisa bagus sih? Emang bagusnya dari mana? Gus, bagus! Nah, kalau ngomongin SoC nih, di Realme 7i ini, di Realme 7i dia pakai Snapdragon 662. Dia pertama kali di dunia yang pakai. Nah, kemudian Realme 7 ini dia pakai SoC MediaTek Helio G95 seri gaming. Dia juga yang pertama pakai di dunia. Jadi dua-dua handphone Realme ini itu kalau kita bilang yang pertama di dunia memakai SoC yang terbaru dari Snapdragon dan MediaTek. Oke. Layar sudah, terus prosesor sudah. Exactly. Pasti orang lihat itu harus ada RAM dan ROMli. Yes. Bukan. Romli padeku. Nggak, kalau bicara prosesor boleh lah. Ya, oke, MediaTek seri Helio G85. Nah, sedangkan yang di 7i-nya Snapdragon berapa tadi? 662 ya. 662. Dengan prosesor yang bagus dan besar, pertama di dunia. Tapi kalau RAM-nya kecil, Iya. Tidak mumpuni dong kan. Iya. Kinerjanya. kinerjanya ya jadi timpal ya. Boleh Ya. tahu nggak untuk RAM-nya berapa sih kira-kira Mas Lukman? Oke, pasti banyak nanya, RAM-nya berapa kak gede, gak RAM-nya berapa kak gede. Gak usah khawatir, kalau di Realme 7 dan 7i itu dia punya satu varian, tapi RAM-nya gede semua. Nah, Realme 7i ini ya, yang ini, itu RAM-nya 8, internal 128. Sedangkan yang Realme 7 sama juga, RAM-nya 8, internalnya juga 128. Jadi RAM-nya gede, ROM-nya juga gede. Coba foto dulu. Bicara kamera nih ya. Ini apa ya, terkenalnya itu Realme punya jargon atau slogan Kamera yang menipu. bukan bahasanya handphonenya anak muda. Oh iya, Nah, cewek-cewek itu gitu. Iya, anak muda sekarang itu biasanya hobinya ya you know lah, kamera yang pasti dicari utama. Utama. Kalau boleh tahu Realme 7i dan 7 ini kameranya berapa sih, Mas? Iya. Oke, nah ini buat teman-teman kita yang cewek nih. Katanya Realme itu cuma buat cowok doang, buat game doang. Enggak, Realme 7i itu dilengkapi 4 kamera. Dan ini khusus untuk kalian semua yang suka fotografi. 4 kamera fungsinya buat apa sih nih? Yang pertama, ini resolusinya 8 megapiksel untuk ultra wide angle teman-teman. Yang kedua, kamera kedua, itu resolusinya gede banget, 64 megapiksel. Jadi kalau teman-teman mau foto terus di crop, hasilnya nggak bakal pecah. Tetap dia tajam untuk hasilnya dan resolusinya juga bakal tetap tinggi dia. Nah, untuk kamera ketiganya itu 2 megapiksel. Untuk kamera keempat, yang keempat terakhir itu juga 2 megapiksel. Fungsinya yang terakhir itu untuk ultra makro, jadi foto objek kecil, dia tetap kelihatan jelas. Nah, untuk yang ketiga ini 2 megapikselnya itu untuk fitur yang namanya black and white.
Nah, apalagi nih di Realme 7i ini, itu ada filter tambahan teman-teman. 3 filter terbaru buat teman-teman yang suka foto-foto di malam hari. Dia ada namanya filter Cyberpunk, ada juga dia filter Gold, dan yang terakhir itu ada yang namanya Flamingo. Nah, kalau yang ini itu Realme 7, kameranya juga sama, ada 4, cuman peletakannya doang yang beda ya. Jadi ini sejajar di 4 kameranya. Kok gak ada gambarnya? Kok gambarnya nggak ada? Gambarnya kok digambar-gambar? Gini aja deh, supaya penonton atau viewer gak bingung, diganti gini aja. Gimana? Nah, kalau yang ini itu Realme 7, kameranya juga sama, ada 4, cuman peletakannya doang yang beda ya. Jadi ini sejajar di 4 kameranya. Secara resolusi kameranya ini hampir sama dengan si Realme 7i. Untuk yang pertama itu 8 megapiksel, fungsinya untuk ultra wide angle. Yang kedua 64 megapiksel, cocok buat teman-teman yang pengen hasil foto itu resolusinya itu tinggi dan tajam. Yang ketiga itu 2 megapiksel, untuk black and white ya teman-teman. Kalau kita bilang sih monokrom. Kemudian yang keempat itu untuk yang namanya fitur ultra makro dia. Jadi foto objek-objek kecil. Nah, filternya dia terbaru juga loh. Filternya itu Modern Gold, Flamingo, dan juga Cyberpunk. Buat kalian yang mau foto-foto malam super nightscape, dan juga buat kalian yang mau foto bintang, ini udah bisa loh. Oke. Kameranya Dengan prosesor seperti itu, RAM gede seperti itu, otomatis kinerja itu kan gede, besar ya, maksudnya kencang gitu. Iya. Ini yang dipertanyakan tentang baterai. Oh iya, Ini betul. apa- Betul. Gimana? Dengan iya bener, dengan prosesor yang besar, RAM besar, berarti daya gempurnya juga pastinya lebih tinggi ya. Baterainya harusnya lebih besar lagi dong. Berapa sih kira-kira untuk baterai dari Realme 7 dan 7i ini? Weh saat Sudah ada gambarnya. Sudah. Biasa. Sorry. Ya silakan Mas Lukman. Mas Lukman ya. Oke, nah kalau si Realme 7i ini kira-kira kuat gak dibuat main game? Baterainya kuat gak untuk kita main game di luar? Gak usah khawatir, baterainya ini 5000 mAh teman-teman. Jadi baterainya gede banget dia. Selain tadi kita ngomongin hemat daya karena SoC-nya itu dia 12 nanometer untuk masalah fabrikasinya. Nah, baterainya juga 5000 mAh. Terus pengecasannya itu dia pakai yang namanya 18 watt quick charge. Dia pakai quick charge ya. Fast charging lah kalau kita bilang 18 watt. Nah, artinya si 5000 mAh ini itu dia bisa full kalau kita ngecas selama 2 jaman lah ya. 5000 mAh itu cukup cepet lah dia. Nah, kemudian teman-teman, masalah dia jenis konektornya, chargingnya, dia pakai yang namanya USB Type-C. Nah, dia tuh di tengah-tengah tuh ada yang namanya konektor kalau kita bilang ya, pakai USB Type-C, tidak pakai micro USB lagi. Nah, kemudian di sebelah mana nih? Sebelah kiri itu ada audio jack. Jadi kalian bisa pakai headset yang ada kabelnya, dicolokin aja untuk mau dengerin lagu atau main game pakai headset yang ada kabelnya ya. Nah, kemudian dia ini yang di sebelah kanan itu ada speaker. Ada speakernya. Jadi nanti kalau dengerin lagu, suara itu keluar dari speaker yang sebelah kanan ini. Nah, untuk masalah fingerprint, Realme 7i ini itu fingerprintnya ada di belakang teman-teman. Jadi simple banget ketika teman-teman mau buka kuncinya, tinggal dipegang gini aja, jarinya ditempelin langsung kebuka. Nah, untuk tombol volume up dan volume down-nya dia ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan dia untuk tombol volume up dan down. Nah, volume up-nya itu di sebelah kanan bareng sama tombol kuncinya dia, tombol lock-nya. Jadi volume up, volume down, dan tombol lock-nya itu ada di sebelah kanan semuanya. Untuk SIM-nya, tempat SIM-nya dia ada di sebelah kiri teman-teman. Nah, seperti kita bahas tadi, dia triple slot, 2 untuk nano card dan 3 untuk micro SD atau untuk memori eksternal. Nah, itu untuk fisiknya si Realme 7 ini. Nah, itu tadi Realme 7i. Kalau Realme 7 ada sedikit perbedaan dari segi bentuk fisiknya dia ya. Nah, kalau si Realme 7 ini pertama itu dari kameranya ya. Kalau 7i tadi kameranya agak melebar ya, karena ada kameranya di samping 3 kamera, terus di samping itu ada 1 kamera. Nah, kalau si Realme 7 ini
itu semua kameranya itu sejajar, lurus semua dalam satu jalur, 4 kameranya itu dia. Itu perbedaan pertama. Nah, kemudian kalau ngomongin masalah fingerprintnya Realme 7i tadi ada di belakang. Kalau ini ada di sebelah kanan dia. Namanya side fingerprint, teman-teman. Jadi tombol locknya sama fingerprintnya dia udah jadi satu. Kalau di Realme 7 ini yaitu di sebelah kanan, sedangkan volume up sama volume down itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau mau ngerasin musik sama nurunin volume musik ada di sebelah kiri dia, tombol up sama tombol downnya dia. Nah, kemudian masalah SIM, nah SIM-nya ada di sebelah kiri dia, sama triple slot juga dia, tempat SIM-nya ada di sebelah kiri, triple slot. Kalau yang di bawah teman-teman itu ada konektornya ya, lubang chargernya pakai USB Type C dia. Ngomong-ngomongin masalah charger nih, dia ini 5000 mAh loh ya, 5000 mAh dan pengecasannya cepet banget. Dia bisa ngecas 50% hanya dalam waktu 26 menit. Artinya kalau 1 jam itu cuman dia butuh waktu 52 menit. Karena dia sudah mempunyai teknologi yang namanya itu dart charging. Jadi dia punya teknologi namanya dart charging, makanya pengecasannya cepet. Nah, bentuk fisik di bawah ya. Sebelah kanan audio jack sama Realme 7i tadi. Kemudian di tengah ini dia itu lubang charger USB Type C. Nah, yang sebelah kiri tuh tempatnya speaker dia. Kalau di atas nggak ada ya. Jadi kiri, kanan, bawah. Nah, bentuk fisiknya itu sama seperti 7i, bedanya fingerprint tadi. Dan untuk warnanya nih cakep ya, Miss White. Oh, harganya mahal pasti itu. Wah, enggak lah. Mahal itu. Tanya masuk ke mana? Mahal. Enggak, masih belum dijawab. Kan, coba Masih deh. belum dijawab. Ya, harganya. Mahal. Enggak. Harganya. Mana Mas Kuman? Kok lama? Mahal. Mas, jawab Mas. Mas, kok lama? Oke, teman-teman. Nah, apa tadi lupa? Iya, apa tadi? Jadi teman-teman, oh belum, oke. Oke, nah dengan spesifikasi yang dahsyat kayak tadi ya, spesifikasi dahsyat kayak tadi, pasti teman-teman berpikir harganya berapa sih, ya kan? Nah, harganya yang ini Realme 7i ini ya, dengan RAM 8, internal 128, 4 kamera dan baterai 5000 mAh, 3.200.000 doang ya. Pakai Snapdragon 662, 3.200.000 doang, ini murah banget. Sedangkan si Realme 7 ini, ya Realme 7 ini dia pakai Helio G95, pakai dart charging, harganya 3.999.000 dan RAM 8, internal 128. Murah banget ini. Langsung aja ke Grand Sale karena di Grand Sale ready. Kalau dulu kita PO kan, ada PO tuh. Nah, kalau sekarang teman-teman datang ke counter, barang langsung ada, pilih warnanya, bayar ke kasir, bawa pulang ke rumah. Pasti seneng. Oke, itu tadi review dari Realme 7 dan Realme 7i ya, dari Mas. Tunggu dulu, masih ada ini kelebihannya. Ini belum selesai ngomong. Nah, selain spesifikasi yang disebutkan tadi ya, kelebihannya nih masih ada loh. Apa itu? Dari layar, dia pakai 90 Hz dan sampling rate 120 Hz. Keren. Jadi 90 Hz itu teman-teman, kalau kita mau scroll menu, scroll gambar, main game, sentuhannya dia selain lebih lembut, sentuhannya lebih empuk ya, aplikasi yang berjalan itu kayak lebih halus banget gitu loh. Jadi intinya kalau pakai ini tuh kerasa lancar banget, kerasa enak banget, nyaman lah pokok dia kita ketika ngelihat layar dan mengoperasikan layar ini. Itu 90 Hz. Apalagi buat main game, cakep lah. Sudah. Oke, itu tadi tentang Realme 7 dan Realme 7i-nya ya. Ya. Dari kemarin kita review nih HP Realme ya. Situ terus yang penutupan, sekali-sekali kita dong yang penutupan. Saya ambil alih ya jobnya. Oke teman-teman, gitu doang review kita kali ini. Nah, jangan khawatir teman-teman, kalau kita mau nge-review Realme lagi pasti di Grand Sale yang pertama ya, karena ini toko the best ya. Jadi langsung aja ke Grand Sale, pilih HP-nya, bawa pulang ya. Bye bye.
Diambil, ya. Apa? Subscribe gak ada. Dikalah. Jualan tok. Jualan. Kamu udah subscribe, komen, share. Diambil. Ayo. Udah. Kalah. Udah.